itu juga sama berlaku untuk PPAT. Nah, kalau PPAT kan memang walaupun ya dalam konteks katakanlah PP 3798 ya tentang peraturan jabatan PPAT dan perubahannya PP 24 2016 ya tidak disebutkan kan bagaimana kemudian kewenangan tersebut disebutkan. Ya, walaupun kalau kita melulu bicara dalam konteks hukum tanah, misalkan terkait dengan peralihan hak atas tanah, terkait dengan kewajiban pembayaran BPHTB, kewajiban pembayaran PPH oleh pihak gitu ya, itu merupakan syarat formal dalam pembuatan akte PPAT. Syarat formal ya, bagaimana kemudian kita melihat misalkan sebelum Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah gitu ya, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang 1 tahun 2022 dimaksud gitu ya, itu kan sebetulnya sudah disebutkan. Bagaimana kemudian PPAT tidak boleh membuat akte sebelum membayar BPHT, sebelum bayar PPH, PP 34 tahun 2016. Artinya berarti kan dalam konteks notaris, dalam konteks PPAT juga ya mirip-mirip lah ya. Walaupun terkait dengan tadi pertanyaannya kewenangannya notaris seperti apa, kewenangan PPAT itu seperti apa, memang berbeda. Ya, beda dari sudut kewenangan, beda dari sudut sumber, beda dari sudut kewajiban juga. Nah, Kang, ini kan di Undang-Undang Nomor 1 kan jelas wajib bayar BPHTB karena dianggap sudah terjadi peralihan. Nah, sedangkan di notaris itu kan ada istilah PPJB. Nah, kalau PPJB sendiri itu apakah sudah terjadi peralihan atau belum? Nah, kenapa kemudian kita notaris-notaris di Indonesia gitu ya, atau PPAT gitu ya, mengkritisi undang-undang dimaksud? Karena salah satunya adalah yang menyebutkan terkait dengan kewajiban pembayaran BPHTB tadi kalau dibuatkan PPJB. Nah, kita juga tentu berpikir landasan untuk membayarnya itu apa? BPHTB kan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan. Berarti kan kita kemudian identikan dengan peralihan. Ya, peralihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau bicara peralihan, maka kemudian rumusan dasar hukumnya itu kita lihat di dalam PP 24 tahun 97. Ya, bahwa peralihan hak atas tanah itu hanya bisa terjadi dengan akte PPAT. AJB. Ya, misal AJB, ya kita lihat pasal 37 ayat 1 ya. Peralihan hak atas tanah atau pemindahan hak atas tanah itu hanya bisa dibuat dengan akte PPAT. Akte jual belikah, akte hibahkah, akte tukar menukarkah? Ya, akte APHB-kah? Ya, dan seterusnya ya. Ada 6 perbuatan hukum yang kemudian merupakan bagian dari peralihan hak atas tanah. Nah, sementara kalau bicara dalam konteks PPJB, akte perjanjian pengikatan jual beli, kan sebetulnya kita lihat dari beberapa rumusan definisi dari para ahli gitu ya, dari katakanlah Prof. Subekti, dari Bu Dr. Herlin gitu ya, kan hanya menyebutkan atau disebutkan bahwa PPJB itu adalah perjanjian pendahuluan. Perjanjian awal. Perjanjian pendahuluan, perjanjian bantuan yang bentuknya tidak ditentukan. Ya, dan itu bukan merupakan peralihan hak atas tanah. Kenapa dibuatkan PPJB? Karena syarat-syarat untuk pembuatan akte jual belinya misalkan, itu belum terpenuhi. Oh, karena belum lengkap. Belum terpenuhi. Itu tadi di BPN, kalau kita lihat dalam PP 2497 pasal 37 itu kan disebutkan hanya dengan akte jual beli atau akte PPAT kan. Berarti selain akte PPAT tidak bisa dilakukan. Apakah bisa PPJB untuk balik nama? Ya itu tadi, makanya disebutnya adalah perjanjian pendahuluan, perjanjian bantuan. Nah, dengan akte PPJB itu nanti lanjut dengan proses pembuatan akte jual beli. Memang dalam PP atau Permen ATR 16 tahun 2021 gitu ya, pasal 127A disebutkan PPJB itu boleh dibuat oleh notaris. Ya, notaris di luar wilayah, misalkan saya notarisnya adalah notaris Kota Tangsel. Boleh saja saya membuat PPJB untuk objek di Kabupaten Bogor. Bekasi gitu. Kabupaten Bekasi boleh. Kalau kita lihat rumusannya di dalam Permen ATR 16 tahun 2021. Oh, berarti PPJB itu nggak serta-merta objeknya di tempat objek itu berada? Ya tidak selalu. Jadi bukan tidak selalu. Makanya itulah kenapa kemudian
terkait dengan Undang-Undang 1 tahun 2022, terkait dengan PP 35 tahun 2023, perda-perda gitu ya, atau perwal-perwal yang mengatur terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang 1 tahun 2022 tadi gitu ya, kita mengkritisinya bagaimana mungkin kita misalkan memberikan laporan pembuatan akte PPJB sementara objeknya bukan di wilayah jabatan kita. Nah itu dia kan, balik lagi PPJB tidak mesti berada di objek. Itu tadi, itu apakah yang saya kritisi itu kan salah satunya itu. Yang kita kritisi itu adalah salah satunya itu. Bagaimana kita memberikan laporan pembuatan akte PPJB sementara objeknya bukan di wilayah jabatan saya. Iya, bukan di Tangerang, tapi di Bekasi. Bekasi kah misalkan, atau misalkan lebih jauh lagi di Purwokerto misalkan. Kalimantan. Misal gitu. Itu kan memang kalau lihat dari regulasinya dimungkinkan, dibolehkan. Baik dalam UJN misalkan ya, baik dalam konteks Permen ATR 16 2021 itu pasal 127A gitu kan boleh. Enggak melanggar kewenangan. Tidak melanggar kewenangan. Bagaimana mungkin melanggar kewenangan kan? Batasan bagaimana pelaksanaan jabatan notaris itu adalah notaris harus berwenang sepanjang mengenai aktenya. Pertanyaannya, akte PPJB boleh dibuat oleh notaris? Boleh. Batasan terkait dengan notaris harus berwenang sepanjang mengenai orangnya, untuk siapa akte itu dibuat. Kalau para pihaknya bukan atau tidak ada hubungan hukum, tidak ada hubungan dengan keluarga dengan notarisnya, ya kan boleh. Nggak boleh. Anak istri anak ya ke atas ke bawah tanpa batas, ke samping sampai derajat ketiga kan nggak boleh kan. Selain itu kan boleh berarti ya. 3, notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akte itu dibuat. Artinya di mana? Di wilayah jabatan ya saya. Kalaupun objeknya di Bekasi. Jadi gini, walaupun objeknya ada di Kalimantan, tapi tanah tangannya di sini, melaksanakan jabatannya di sini, boleh. Kecuali kamudinnya datang Kalimantan. Iya, itu yang nggak boleh. Melanggar wilayah jabatan. Iya. Yang keempat adalah terkait dengan waktu. Ya kalau saya tidak sedang cuti, bikin akte ya boleh dong. Artinya berarti kan hal-hal yang tadi itu tidak dipikirkan lebih matang gitu menurut saya. Dalam konteks bagaimana Undang-Undang 1 2002 itu mengakomodasi dalam tanda petik kepentingan-kepentingan terkait dengan uang ya. Jadi yang penting dapat uang gitu ya. Padahal sebetulnya bagaimana mungkin misalkan PPJB itu dianggap sebagai pelarihan hak, bukti pelarihan kan sesuatu yang bertentangan. Baru saya mau tanya, apakah dengan adanya PPJB itu sudah pasti terjadi peralihan? Ya, kenapa tadi disebutkan bentuknya tidak ditentukan? Adalah perjanjian pendahuluan. Ya mungkin saja PPJB-nya itu misalkan belum lunas. Ya mungkin saja nanti tiba-tiba misalkan PPJB-nya batal. Kan bisa saja para pihaknya mengatakan ingin batal. Bagaimana dengan BPHTB yang sudah dibayar? Kan akan repot lagi gitu ya. Makanya kalau ditanyakan terkait dengan apakah PPJB itu adalah bukti peralihan atau bentuk peralihan hak atas tanah? Tidak. Bukan. Ya. Bukan sebuah peralihan. Belum masuk ke dalam konteks peralihan. Sebelum dibuatkan akte jual belinya dengan dasar PPJB.